Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3A SDN Joglo 03 pagi yang Ibu banggakan dan Ibu cintai. Pada hari Selasa 13 Juli tahun 2021, hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Sesuai dengan gambar yang anak-anak lihat di depan ya, ada aktivitas antara ayah dan anak laki-lakinya yang sedang merawat tumbuhan. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, tumbuhan merupakan bagian dari makhluk hidup. Sebelum kita mempelajari tentang makhluk hidup, kita bernyanyi bersama terlebih dahulu ya. Nah, sebelum kita bernyanyi, kita harus memahami tentang bunyi panjang dan pendek pada lagu. Bunyi panjang dan pendek pada lagu disebut dengan pola irama. Langsung saja kita menyanyi bersama-sama ya. Nah, lagu yang akan kita nyanyikan adalah lagu Kupu-Kupu yang Lucu, ciptaan Ibu Sud. Nah, kupu-kupu ini merupakan bagian dari makhluk hidup juga ya, anak-anak. Kupu-kupu merupakan jenis makhluk hidup, yaitu hewan. Nah, kita lihat nih gambarnya. Ada kupu-kupu, ada tumbuh-tumbuhan, ada bunga, ada ulat bulu. Nah, mereka merupakan bagian dari makhluk hidup. Langsung saja kita bernyanyi bersama ya, kupu-kupu yang lucu. Dua, tiga. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Hilir mudik mencari bunga-bunga yang kembang, berayun-ayun pada tangkai yang lemah. Tidakkah sayapmu merasa lelah? Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Hilir mudik mencari bunga-bunga yang kembang, berayun-ayun pada tangkai yang lemah. Tidakkah sayapmu merasa lelah? Sore, kita sudah menyanyikan kupu-kupu yang lucu ya bersama-sama. Nah, Ibu minta untuk kalian menyanyikan kembali lagu Kupu-Kupu yang Lucu. Kemudian divideokan dan dikirim ke WhatsApp Bu Guru ya. Ingat, nyanyinya dengan keberanian, dengan suara yang lantang, dan percaya diri. Tidak lupa menggunakan pola irama yang sesuai ya dengan lagu Kupu-Kupu yang Lucu. Selamat bernyanyi anak-anak, Ibu tunggu videonya. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, kita akan membaca teks, yang mana teks tersebut ada beberapa arti yang kita tidak ketahui.
ada kata-kata baru yang harus kita cari pengertiannya, ya. Kita cari dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia nanti bisa didapatkan dengan mengunduh aplikasinya di Play Store atau di App Store. Jadi, kita bisa secara online mengakses Kamus Besar Bahasa Indonesia di HP anak-anak ya. Nah, ini adalah teksnya, ciri-ciri makhluk hidup. Ibu bacakan ya. Makhluk hidup memiliki ciri yang berbeda dengan benda tidak hidup. Makhluk hidup memerlukan oksigen untuk kelangsungan hidupnya. Makhluk hidup bernapas untuk mendapatkan oksigen. Makhluk hidup juga memerlukan makanan untuk kelangsungan hidupnya. Makanan diperlukan oleh makhluk hidup untuk tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan makhluk hidup ditandai dengan perubahan bentuk dan ukurannya. Makhluk hidup berkembang biak untuk mempertahankan jenisnya agar tidak punah. Selain itu, makhluk hidup juga bergerak. Cara makhluk hidup bergerak bermacam-macam. Ada makhluk hidup yang bergerak dengan berjalan dan berlari. Ada juga makhluk hidup yang berenang atau terbang. Nah, kita sudah selesai membaca teks tentang ciri-ciri makhluk hidup. Berdasarkan teks di atas, carilah arti dari kata berikut. Yang pertama, makhluk hidup artinya apa? Yang kedua, bergerak artinya apa? Yang ketiga, bertumbuh artinya apa? Dan yang keempat, bernapas artinya apa? Dan yang terakhir, berkembang biak artinya apa? Nah, tugas ini ditulis di buku tulis kalian untuk memudahkan anak-anak untuk mencari jawaban dari kata-kata baru yang baru kita dengar. Anak-anak bisa mengunduh aplikasi KBBI 5 di HP ya. Lalu, kalau sudah mengerjakan, dikirim ke WhatsApp Bu Guru ya. Nah, selanjutnya kita masih belajar tentang makhluk hidup. Nah, tapi kali ini kita belajar makhluk hidup tentang hewan. Nah, di depan kita ada hewan primata. Nah, lucu ya hewannya ya. Siapa yang pernah melihat hewan ini? Kalau kita pernah ke kebun binatang, pasti kita pernah melihatnya. Nah, ceritanya hewan ini yang bernama monyet ya, ini dia atau primata ya. Primata itu adalah hewan mamalia. Nah, ceritanya ada pusat konservasi primata yang sedang dibuka. Pusat konservasi primata itu tidak lain adalah kebun binatang anak-anak. Nah, di sini ada jadwalnya nih dibuka hari Sabtu dan hari Minggu atau libur nasional, harga tiketnya 7.500 per orang. Hari Selasa sampai hari Jumat harga tiketnya 6.500 per orang. Nah, total pengunjung pada setiap harinya adalah 1.250 orang. Nah, pernah nggak kalian bertamasya ke kebun binatang? Nah, batas jumlah pengunjung kebun binatang dalam satu hari adalah 1.250 orang. 1.250 dinyatakan dengan lambang bilangan 1.250. Nah, tugas kita adalah menulis lambang bilangan 4 angka, seperti yang tertera pada berikut ini. Nah, anak-anak tinggal menuliskan saja angka-angka ini. Cara membacanya seperti apa? Contohnya yang pertama, dibaca 1.112. Nah, untuk selanjutnya, anak-anak tuliskan di buku tulis masing-masing ya. Nah, setelah ditulis di buku tulis, dibacakan jawabannya, dan divideokan, dikirim juga ke WhatsApp Bu Guru ya. Nah, mengirimnya jangan ke grup ya, tapi ke WhatsApp pribadi Bu Guru, agar Bu Guru bisa melihat dan mengoreksinya. Nah, cukup sampai di sini pelajaran pada hari ini. Ada 3 tugas. Jika ada yang tidak mengerti, boleh tanyakan ke ibu.
Dan karena hari ini ada 3 tugas, Ibu berikan batas waktu sampai pukul 12 siang. Jika ada anak-anak yang berhalangan atau mengumpulkan tugasnya terlambat, silahkan WA ke Ibu ya, izin terlebih dahulu. Nah, dalam mengirim tugas, boleh satu-satu. Misalnya anak-anak sudah selesai menyanyi, dikirim dulu tugasnya, boleh. Atau lalu dilanjut dengan tugas menulis, kirim lagi. Jadi tidak apa-apa tugasnya dicicil mengirimnya. Ibu tunggu ya. Terima kasih anak-anak atas kesemangatannya untuk mengikuti PJJ pada hari ini. Juga Ibu ucapkan terima kasih kepada Bunda dan Ayah yang tidak lelah untuk membimbing dan mengajarkan anak-anak di rumah. Semoga mendapatkan pahala yang besar. Amin. Kurang lebih dari Ibu minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.